Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Identity, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang psikiater bernama Dr. Malik sedang mempelajari dan mencari bukti sebuah kasus pembunuhan yang pelakunya memiliki masalah kejiwaan. Kasus tersebut sudah mendapat keputusan dari hakim yang bernama Gary dan pelaku akan dieksekusi. Tetapi Dr. Malik dan pengacaranya tidak setuju, lalu mengatakan kalau pelaku mengalami gangguan jiwa. Ini agar eksekusi pun dapat ditunda. Bukti baru dari Dr. Malik pun telah siap, sehingga persidangan berlangsung tengah malam untuk memutuskan bukti itu akan diterima atau enggak. Kita kemudian diperlihatkan sebuah keluarga sedang berada di perjalanan di tengah hujan menuju sebuah kota. Keluarga ini terdiri dari kepala keluarga bernama George York dan istrinya bernama Alice beserta anaknya yang tunggal bernama Timmy. Di sini mereka mendapat masalah di perjalanan karena ban mobil mereka bocor. Pada saat George sedang mengganti ban bersama Alice yang memayunginya, tiba-tiba Timmy memanggil ibunya itu dan mengajaknya bermain. Posisi Alice yang berada di tengah jalan membuatnya tertabrak oleh sebuah mobil yang sedang dikendarai oleh supir bernama Ed Dakota yang sedang membawa seorang artis populer bernama Caroline Susan. Ed langsung keluar dari mobil untuk bertanggung jawab atas kasus tabrakan yang terjadi. Ia berusaha keras untuk menelpon rumah sakit di tengah-tengah hujan deras, yang hasilnya nihil. Ia lalu memberi tumpangan kepada keluarga York menuju sebuah motel untuk meminjam telepon. Di dalam motel terdapat seorang pria yang sedang berjaga bernama Larry Washington. George menggendong Alice masuk dan langsung meminjam telepon kepada Larry. Akan tetapi, karena hujan deras telepon tidak mendapat sinyal sehingga tidak dapat digunakan. Kemudian, Ed memutuskan agar keluarga York beserta Caroline untuk tinggal di motel tersebut. Sedangkan Ed mencari rumah sakit menggunakan mobil. Di jalan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Paris Nevada yang meminta tumpangan karena mobilnya mogok. Tetapi, ternyata jalanan menuju rumah sakit tertutup oleh banjir dan mobil Ed tidak sengaja terperosok ke dalam air tersebut sehingga mesinnya mati. Tiba-tiba, terdapat mobil yang lewat berisikan suami istri yang bernama Louisiana dan Ginny. Tanpa basa-basi, Ed langsung mendatangi mobil mereka dan meminta tumpangan. Tadinya mereka ragu, tetapi pada akhirnya mereka setuju untuk memberi tumpangan kepada Ed dan Paris menuju ke motel. Di motel, Ed langsung mendatangi George dan memberitahu kabar buruk yang terjadi. Ed mengambil keputusan untuk mengurus luka Alice yang cukup parah. Ia mencari alat jahit untuk menjahit luka Alice. Saat sedang mencari, mobil polisi terlihat memasuki motel tersebut. Di mobil terdapat seorang polisi bernama Rhodes yang membawa tahanan bernama Robert Maine. Ed menghampirinya dan meminta bantuan dengan meminjam radio milik Rhodes, tetapi radio tersebut pun tidak dapat digunakan. Ed lalu meminta alat jahit kepada Larry dan kemudian mulai menjahit luka Alice. Pada saat itu juga, Rhodes membawa masuk tahanannya ke dalam kamar motel yang dipesannya. Seluruh mata tamu pun tertuju kepada tahanan tersebut. Di dalam kamar motel, Rhodes memborgol tangan Robert ke besi toilet. Selanjutnya kita diperlihatkan Caroline yang sedang berada di kamar motelnya mencoba mencari sinyal pada telepon motel untuk mencari bantuan agar dia bisa pergi dari motel tersebut. Ia mencari sinyal sampai keluar kamar motel di tengah-tengah hujan deras. Saat Caroline sedang mencari sinyal, tiba-tiba dari belakang ada yang menikamnya dan Caroline pun berteriak. Di sisi lain, Ed yang sedang tertidur di kamarnya terbangun karena mendengar suara teriakan dan langsung mencari sumber suara tersebut. Ia mencarinya sampai tiba di sebuah ruang laundry. Karena merasa ada yang janggal, dia pun mengecek satu persatu mesin cuci. Dan tiba-tiba ia menemukan kepala Caroline di dalam mesin cuci tersebut. Gak lama kemudian Larry dan Rhodes menyusul Ed ke ruang laundry. Di sini Rhodes menggeledah mencari barang bukti dan di sini dia menemukan kunci kamar nomor 10 di dekat kepala Caroline. Padahal kamar 10 bukan kamar Caroline, melainkan kamar Ed. Ed kemudian langsung bertanya kepada Rhodes di mana dia memborgol tahanannya.
Mereka langsung menuju kamar Rhodes dan di sini mereka menemukan kalau Robert telah kabur. Selanjutnya, Ed mengumpulkan semua tamu motel di satu kamar dan memberitahu informasi mengenai Caroline serta tahanan yang kabur. Keadaan pun langsung chaos karena seluruh tamu panik. Ed menyuruh mereka semua untuk tenang dan tetap berada di satu kamar bersama-sama. Sementara dia dan Rhodes pergi mencari Robert yang mereka yakini belum kabur terlalu jauh. Di dalam kamar, para tamu berbincang-bincang, tetapi tiba-tiba Ginny tidak suka dengan pembicaraan mereka lalu marah. Ia kemudian keluar dari kamar tersebut dan menuju kamarnya yang diikuti oleh Lou. Di kamar, mereka berdua bertengkar sampai Lou marah-marah. Ginny yang takut akhirnya mengunci diri di kamar mandi, tetapi Lou mencoba mendobrak-dobrak sambil berteriak-teriak dari luar. Nah, tiba-tiba suara Lou yang berteriak pun menghilang. Ginny mulai mendekati pintu dan memanggil Lou, tetapi tidak ada jawaban, sehingga ia membuka pintu dan mengecek keadaan di luar. Saat keluar, ia melihat bayangan seseorang dengan pisau. Ia pun kembali masuk ke kamar mandi dan keluar lewat jendela belakang. Saat keluar, ia langsung berpapasan dengan Rhodes yang bertanya ada apa. Ginny memberitahu apa yang terjadi dan Rhodes langsung menuju ke dalam kamar Ginny. Suara Ginny membuat semua tamu berkumpul. Lalu Rhodes bersama Ed masuk ke dalam kamar dan menemukan Lou yang sudah tewas. Kita lalu diperlihatkan Robert yang kabur dari motel sedang berlari dan menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Saat memasuki tempat tersebut, ia mengecek sekitar dan tiba-tiba melihat tulisan motel, yang berarti ia kembali lagi ke dalam motel padahal dia udah mencoba kabur dari situ. Ini pun membuat Robert bingung. Nah, sebelum kabur lagi, ia tiba-tiba ditemui dan dipukuli oleh Rhodes dan juga Ed, lalu diikat di sebuah tiang. Di sini terdapat Rhodes, Ed, Larry, dan Paris yang kemudian membagi tugas. Rhodes mengecek radio di mobil polisi untuk mencari bantuan. Ed mengecek mayat untuk mencari bukti. Paris menemani Ginny dan Larry menjaga Robert. Saat Ed menggeledah mayat Lou, ia menemukan kunci lagi dengan angka 9. Dia kemudian berdiskusi dengan Rhodes dan menyadari kalau kunci yang ditemukan itu semacam hitungan mundur. Saat berdiskusi, Ed melihat Larry berada di luar dan tidak menjaga Robert. Ia lalu memarahinya dan mereka pun masuk ke tempat Robert diikat dan menemukan Robert telah tewas. Di samping mayat Robert ditemukan kunci nomor 8. Nah, mereka langsung menuduh Larry dan kemudian mereka pun cekcok sampai Larry menodongkan pisau ke Paris. Paris langsung mendorong Larry sampai ke sebuah ruangan dan tidak sengaja membuka kulkas, yang dimana di situ ditemukan sebuah mayat yang sudah beku. Larry pun kabur menggunakan mobil, tetapi saat kabur, ia tidak sengaja menabrak George yang ingin menolong Timmy yang sedang berada di tengah jalan, sehingga George pun tewas. Larry ditangkap dan diikat di kursi, kemudian diadili dan ditanya-tanya mengenai mayat yang sudah beku tersebut. Larry mengatakan kalau mayat itu sudah ada saat ia pertama kali datang ke motel. Larry kemudian bilang kalau mayat tersebut merupakan manajer hotel. Dia kemudian bercerita kalau ia terjebak di motel karena awalnya bensin mobilnya habis, dan di motel ini dia menemukan mayat si manajer motel. Dia kemudian bilang kalau tiba-tiba datang pelanggan, dan karena tak punya uang sekaligus mengambil kesempatan, ia pun akhirnya melayani dan kemudian menjalankan motel itu sendiri. Rhodes dan Ed tidak percaya cerita tersebut. Kemudian Rhodes menyuruh semuanya untuk kembali berdiam di satu kamar aja. Rhodes kemudian mengecek keadaan Alice yang ternyata udah tewas. Namun, di kolong tempat tidur Alice ditemukan kunci nomor 6 yang kemudian kunci nomor 7-nya ditemukan di mayat George. Ed langsung menyuruh Ginny pergi bersama Timmy naik mobil. Saat Ginny dan Timmy ke mobil, tiba-tiba mobil tersebut meledak, membuat semua orang pun terkejut. Larry yang ikatannya terlepas karena kursinya hancur akibat ledakan tersebut mengikuti Rhodes, Ed, dan Paris yang sedang mendekati mobil meledak itu. Tetapi anehnya, tidak ada mayat di dalam mobil tersebut.
Bahkan, semua mayat di motel tersebut hilang dan semua bekasnya hilang seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, dapat diketahui di sini kalau 10 tamu motel yang berkumpul dari awal ternyata memiliki ulang tahun yang sama, yaitu 10 Mei, dan mereka juga memiliki nama seperti nama sebuah kota. Ed pun bingung dan berpikir. Saat sedang berpikir, ia mendengar suara seseorang dan tiba-tiba ia berada di tempat lain. Tempat ini ternyata adalah tempat persidangan yang berlangsung di awal film. Di sini, Ed berbicara dengan Dr. Malik yang ternyata sudah ia kenal. Di sini Dr. Malik meminta Ed untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Dr. Malik kemudian menunjukkan sebuah foto, yaitu foto Malcolm Rivers yang merupakan pembunuh berantai yang membunuh 6 orang. Dia bercerita kalau Malcolm ini adalah orang gila dan memiliki sindrom yang membuatnya memiliki banyak kepribadian, yang ternyata Ed ini adalah salah satu kepribadiannya. Ed tidak percaya, tetapi setelah diberikan cermin dan melihat mukanya di cermin yang ternyata muka Malcolm, ia pun percaya. Dr. Malik kemudian bercerita kalau saat ini Malcolm mempertemukan semua kepribadiannya di satu tempat, dan akan ada satu kepribadian pembunuh milik Malcolm yang akan membunuh kepribadian lainnya. Ini berarti semua yang berada di motel merupakan 10 kepribadian Malcolm, dan salah satu kepribadiannya adalah pembunuh. Nah, sedikit penjelasan dari gua. Jadi, semua orang dan kejadian yang ada di motel itu kepribadian Malcolm, dan semuanya ini hanya terjadi di dalam kepalanya. Kenapa Malcolm akan dieksekusi? Nah, jawabannya karena seperti yang dijelaskan oleh Dr. Malik, Malcolm ini merupakan pembunuh yang telah membunuh 6 orang, yang merupakan ulah dari salah satu kepribadian Malcolm yang suka membunuh. Nah, untuk melenyapkan kepribadian pembunuh, Dr. Malik membuat Malcolm mengumpulkan semua kepribadiannya di satu tempat untuk membunuh si kepribadian pembunuh. Kemudian Dr. Malik memberi pesan kepada Ed untuk membunuh si pembunuh. Lalu Ed pun kembali lagi ke motel. Di motel, Paris yang berniat kabur menggunakan mobil Rhodes tiba-tiba menemukan sebuah bukti kalau Rhodes ternyata merupakan sebuah tahanan juga yang membunuh polisi saat akan dipindah tempatkan. Jadi, Rhodes ini merupakan tahanan yang menyamar menjadi polisi. Paris langsung mencari Larry, tetapi ia malah bertemu dengan Rhodes. Untungnya, dari belakang Rhodes berhasil dilumpuhkan oleh Larry. Saat Larry ingin mengambil senjata Rhodes tiba-tiba bangun dan menembak Larry sampai tewas. Paris pun kabur dan saat bersembunyi, ia bertemu dengan Ed. Ed yang tahu tentang semuanya menghadapi Rhodes dan terjadi baku tembak yang seru. Tetapi pada akhirnya, Rhodes dan Ed pun tewas karena baku tembak tersebut. Di akhir film dapat diketahui kalau akhirnya Malcolm tidak jadi dieksekusi mati dan dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Paris yang selamat pergi ke kebun jeruk dan mulai menanam jeruk. Tapi tiba-tiba dia menemukan kunci nomor 1 dan di sebelahnya ada Timmy yang ternyata pelaku pembunuhan semuanya. Malcolm yang sedang di perjalanan pun diambil alih oleh Timmy dan kemudian membunuh Dr. Malik yang mendampinginya ke rumah sakit jiwa. Dan Malcolm pun akhirnya kabur. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Identity. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.